yang di dekat suruh mengucapkan la ilaha illallah. Itu awal-awalnya. Maka dari Kanjeng Nabi oleh di Gua Hiro langsung mengumpulkan para sahabat, kemudian para sahabat juga sama ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, tujuannya menetapkan, memasukkan inti Al-Quran ke dalam qalbu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulah kabeh sing wis menerima talqin dzikir la ilaha illallah itu berarti tinggal bersyukur bahwa kula niki setiap waktu, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu semua adalah bulan Ramadan. Karena apa? Karena inti kesuciannya, ayat sucinya yang dulu ditanamkan ke Kanjeng Nabi telah kita menerima, juga sama hakikatnya ditanamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ketika saya kemarin di Manakib di pusat, sudah para ikhwan ini sekarang bagaimana caranya, ya, untuk mendeklarasikan talqin dzikir, bukan mendeklarasikan bahasa itu apa, mensosialisasikan mumpung di bulan Ramadan, mumpung waktunya orang lagi merindukan datangnya Lailatul Qadar, malah suruh di media, di WhatsApp itu, barang siapa yang ingin gimana sih, ingin mendapatkan Lailatul, hubungi nomor telepon Kiai Haji Abdul Wasid, pampang di situ apa itu, siap-siap aja wakil talqin gitu ya. Ini akan ramai karena orang masih terhipnotis Lailatul Qadar ini dengan yang begitu hebat, ya, malam itu kapan nggak tahu, masih ngintip-ngintip saja. Sedangkan kita yang sudah mendapat, sudah memperoleh, makanya manakibannya, judulnya atau temanya dalam rangka mensyukuri satu la'alakum tatakun yang tadi sudah disampaikan. Berarti orang yang sudah menerima talqin dzikir la ilaha illallah itu adalah sudah mendapatkan kalimat takwa, la'alakum tatakun. Alhamdulillah. Kemudian dalam rangka mensyukuri, ya, di samping la'alakum tatakun, nuzulul Quran. Nah, awas, manakiban ini bukan sembarangan, ya. Jadi di samping mensyukuri la'alakum tatakun, mensyukuri bahwa kita telah mendapatkan inti Al-Quran. Kalau orang lain mungkin diperingati terus, kalau kita disyukuri karena kalau kita telah dimasukkan inti Al-Quran la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Lailatul Qadar, Lailatul Tatakun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar juga sudah saya jelaskan. Kemudian Idul Fitri. Jadi Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali suci. Jadi ketika kita menerima talqin dzikir la ilaha illallah, kembali suci seperti bayi lahir, tidak punya dosa sedikit pun. Makanya ini luar biasa. Talqin dzikir, kalau bagi yang belum, cepat hubungi pakai Rasul, minta, jangan menunggu barangkali mati. Nunggu mati nggak bisa. Kalau lagi hidupnya belum ketemu Allah, belum kembali kepada Allah, jangan harap setelah mati bisa kembali, bisa ketemu dengan Allah. Karena apa? Mati itu adalah batas kehidupan di dunia. Ajal hanya batas saja, ya. Setelah itu hidup lagi. Kalau sudah bersama Allah ketika hidupnya, maka ketika matinya juga bersama Allah, tidak akan tersesat. Ya. Nah, jadi itu 4 poinnya yang ada kaitannya dengan bulan puasa, kaitannya dengan manakib. Manakib ini dalam rangka mensyukuri la'alakum tatakun, nuzulul Quran, kemudian Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Nah, kita sudah kembali suci. Ini semua sudah diraih. Maka tinggal syukuran yang baik.
Ya, jadi insya Allah, karena kalau kita pemahamannya hanya bulan suci saja, bulan Ramadan di luar kotor, itu surga dibukanya hanya bulan Ramadan saja, berarti 11 bulan surga ditutup. Berarti 11 bulan setan diumbar, maka kita harus lebih gigih, harus lebih meningkat ibadahnya untuk mengusir setan. Dengan apa? Kalau yang sudah punya zikir, zikirnya, amalkan zikirnya, la ilaha illallah. Nah, apa setan itu bukan takut dengan bulan Ramadan dibuka. Takut itu dengan inti Al-Quran yang sudah ditanamkan itu ke dalam kolbu kita. Malah ada bocoran ke Kanjeng Nabi bahwa setan itu ternyata bukan takut oleh pejabat, bukan takut oleh yang pinter, bukan takut oleh orang kaya, takut oleh la ilaha alaikum bila ilaha illallah, pegang teguh ucapan la ilaha illallah. Fa'ina iblis kola Pakola ina iblis, karena sesungguhnya iblis ngomong. Apa omongan iblis? Omongan iblis, aku menghancurkan manusia itu dengan dosa-dosa. Akhlaktul nasa bidurubi, dengan dosa-dosa, bangun dosa maning, kelalaian maning, salah maning, tukaran maning. Setan gampang baik ngancurkan manusia. Wa akhlakuni bila ilaha illallah, tapi aku hancur, aku takut hancur lebur dengan la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha. Itu juga ucapan, bukan sekedar ucapan. La ilaha illallahnya yang ditalkinkan, itulah yang akan memborgol setan selamanya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan. Ayo, mudah-mudahan kita yang sudah punya talqin zikir, yang punya sudah zikirnya, amalkan dengan sungguh-sungguh, karena hanya dengan itu semua persoalan hidup juga akan selesai. Semua akan merasakan kenikmatannya dalam hidup. Karena apa? Kita lupa di saat ini. Kenapa orang tidak bahagia saat ini? Kenapa orang susah saat ini? Karena saat ini belum tentu kita ada di sini. Pikiran kita itu kadang-kadang raganya di sini, dibawa ke sana, ke masa lalu. Jadi bingung. Dibawa ke masa depan, jadi takut. Lebaran sampai durung, sakitnya sebikini lebaran. Ayo. Yakin nih, lupa hari ini, lupa saat ini. Jadi kalau saya sampaikan sering, hidup kita ini hanya saat ini, sekarang di sini. Itu yang harus kita nikmati. Ketika kita pergi dari sini, naik motor, naik mobil, nikmati. Hadirkan kita di situ. Hidup saya ini saat ini di sini sekarang. Karena belum tentu lain waktu kita masih bertemu, masih menikmati hidup. Nikmati keadaan apapun sekarang ini di sini. Karena itu hakikat ibadah itu. Hakikat zikir yang kita amalkan itu menerima apapun adanya. Kalau sudah menerima, selesai. Kita tidak akan resah, gelisah, akan tenang dan akan mencapai kebahagiaan.